Tuhan, shalom. Sekali lagi dong saya bisa dengar suara kata shalom. Haleluya. Wow, saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Biar hidup saudara dan saya juga kita merdeka dari segala belenggu dosa, dari setiap masalah kehidupan kita hadapi hari-hari ini, amin. Yang merdeka katakan amin, saudara. Amin. Yang merdeka, mari saya undang kita semua bangkit berdiri, saudaraku. Mari sebelum kita mulai kita satu dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur kami ada di Indonesia. Karena Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan menjadi pusaka-Mu ya Abah. Kami bersyukur Indonesia diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan hari kemerdekaan kami bawa doa kami ya Tuhan. Kami bawa hidup kami hanya untuk Engkau ya Abah. Ini adalah ibadah-Mu Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dielu-elukan, diagungkan di tempat ini lebih dari segala-galanya. Biar tujuan kami satu, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Biar mesbah-Mu semakin besar di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah Engkau dengan segenap hidup kami. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini doa kami hanya kepadamu. Syukur untuk setiap rencana-Mu Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat
ku ucapkan, oh atas Indonesia, atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini, oh bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan kami tahu hatimu. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini, oh ada di bangsa ini. Sekali lagi katakan kami tahu hatimu. Kami tahu hatimu, oh ada di bangsa ini, ada di bangsa ini. Yes God, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini, oh bagi bangsa ini. Kami berdiri buat Indonesia Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan. Katakan hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan oh hanya namamu. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, bumi penuh kemuliaan-Mu. Indonesia pasti terjadi sesuatu yang besar. Indonesia Tuhan hanya bagi-Mu Bapa. Oh Ramayase, segala lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesuslah Tuhan atas Indonesia. Oh Hirabaya Sakaralabaya Dalaba, kami bangun mesbah buat Indonesia. Yes Lord, Sikiralababa Horalabaya Sana Dalamaya Se. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja atas Indonesia. Horalamaya Sakaralabaya Dalabaya Dalaba. Yes Lord. Horalaba
Haleluya. Yesus Tuhan. Urabaya sana namanya sani. Yesuslah Tuhan. Kemuliaan bagimu ya Bapa. Oralabaya sakalabaya dalabaya dalabaya dalabaya. Jesus, sikira baba 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 baba. Oralabaya sakalabaya dalabaya 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 dalabaya. Hinaralamoya sanamaya. Haleluya. Indonesia bagimu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berbuat Indonesia Tuhan. Indonesia adalah milik-Mu. Indonesia diberkati. Indonesia dipulihkan. Segala lutut bertelut menyembah-Mu. Segala lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Oh Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan, pulihkan. Tuhan, pulih. Oh Bapa, pulihkan. Oh Indonesia. Kembalikan bangsa kami kepada. Oh Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Ya, oh Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan, pulihkan. Tuhan, pulihkan. Bapa, ini doa kami ya Tuhan. Oh pulihkan, oh kembalikan bangsa kami kepadamu. Oh Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampun
dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan, sembuhkan Indonesia. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Tuhan, biar segala lutut bertelut, Indonesia memuji dan menyembah-Mu. Baik Bapak Saudara, kita siapkan hati kita berang firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur di hari yang spesial, hari kemerdekaan ini, kami boleh memuji-Mu dan menyembah-Mu. Biar mesbah di Indonesia makin besar, nama Tuhan ditinggikan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Sekali katakan, Yesuslah Tuhan, Kau layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Kau layak disembah Tuhan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Kami berdoa buat Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi Mari Bapak Ibu sekali lagi dengan hormat pada sister, saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Katakan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yesus, Yesus. Yesus. Bapa, biar setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami boleh semakin hari semakin menikmati kebaikan Tuhan. Engkau Bapa yang selalu ada buat kami. Engkau gak pernah tinggalkan kami. Walaupun kadang-kadang Engkau izinkan ada hal-hal yang kami tidak harapkan, yang kami gak suka, bahkan yang kami hindari selama ini, boleh terjadi dalam hidup kami. Tetapi itu semua semakin membuktikan Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah kami ini? Sehingga Engkau begitu peduli sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini secara khusus kami boleh menaikkan syukur karena 80 tahun Indonesia sudah merdeka. Dan kami mensyukuri perjalanan sejarah bangsa ini, di mana kami melihat campur tangan Tuhan yang begitu besar. Engkau buka mata kami Tuhan, untuk melihat ini bukan karena karya manusia, ini bukan karena kehebatan sekelompok manusia, tetapi karena Engkau sendiri yang punya rencana buat bangsa ini. Oleh karena itu Tuhan, selagi kami ada di Indonesia ini, kami juga mau ambil bagian di dalamnya. Pakai kami Tuhan, untuk boleh terlibat dalam rencana besar Tuhan buat Indonesia. Kami gak mau kehilangan momen ini, kami gak mau kehilangan momentum ini Tuhan. Pakai kami, dan aku berdoa secara khusus pakai Hope Church, untuk kami boleh do something buat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami yang hadir diberkati Tuhan. Terima kasih untuk pujian, penyembahan, dan doa yang boleh kami naikkan. Semuanya boleh sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa.
Kami mau dengar isi hati Tuhan. Engkau yang urapi kami semua, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Tuhan hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Kami mau taat Tuhan, apapun yang Engkau sampaikan kami mau taat. Terima kasih Bapa, berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Dan kita semua yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, saudara semuanya. Hari ini seluruh Indonesia merayakan kemerdekaan, Independence Day atau Freedom. Dan saya yakin seyakin-yakinnya seluruh gereja di bumi Indonesia juga tema khotbahnya kemerdekaan. Benar ya? Bahkan bukan cuma hari ini, sejak mulai bulan Agustus sudah banyak yang bicara kemerdekaan. Nah, jadi waktu panitia hari ini tanya, kok temanya apa? Saya sampaikan temanya absolute freedom. Kemerdekaan yang mutlak. Kebebasan yang mutlak. Bener gak? Bener gak? Tapi tanda tanya. Jangan lupa ada tanda tanyanya. Absolute freedom. Kemerdekaan atau kebebasan yang mutlak. Tanda tanya. Nah, saya mau ajak kita belajar sejarah, karena saya suka sejarah. Dan saya ajak kita semua suka sejarah. Nah, kalau saudara memperhatikan, khususnya di bulan Agustus ini, di penjuru dunia itu banyak yang merayakan kemerdekaan juga. Nggak cuma Indonesia, Singapura, Malaysia, itu juga kemerdekaannya bulan Agustus. Pastor Lee nanya sama saya, kok bisa janjian gitu? Oh iya, karena ada sejarahnya. Karena tentara sekutu dikalahkan pada bulan Agustus. Jadi begitu banyak orang-orang atau negara-negara yang berlomba-lomba, tentara sekutu udah dikalahkan. Yuk kita memerdekakan diri. Ada juga yang mengatakan bukan dikalahkan, tetapi di negara-negara barat, khususnya di United Kingdom, ada sebuah pengajaran baru yang mengatakan kita harus menghilangkan imperialisme di muka bumi. Nah, itu terjadi di sekitar bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, jadi orang-orang jajahan itu dengar juga, jadi mereka berani memerdekakan diri. Nah, itu sejarahnya. Tetapi saya mau ajak kita untuk melihat sejarah dunia, nggak cuma Asia, khususnya Asia Tenggara. Kalau saudara tahu, banyak negara, saya nggak bilang semua ya, banyak negara, termasuk Amerika Serikat, setelah memproklamirkan kemerdekaannya, terjadi pemberontakan-pemberontakan. Bahkan tidak sedikit yang mengalami perang saudara, civil war. Termasuk di Indonesia. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tahun 1945, kalau kita ingat sejarahnya, teman-teman yang masih SMP, kita akan belajar sejarah setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tahun 45, itu timbul pemberontakan-pemberontakan. Timbul, bahkan sampai di tahun 65, pemberontakan demi pemberontakan terus terjadi di Indonesia. Di negara lain sama, tadi saya sempat mention United States of America, waktu merdeka 4 Juli 1776, itu terjadi pemberontakan demi pemberontakan. Contohnya sedikit aja ya, saya nggak mau panjang-panjang. Nah, waktu saya pelajari, kenapa ya negara-negara setelah memproklamirkan kemerdekaan, itu gambarnya sama kan, tangan yang mengepal ke atas, merdeka, merdeka. Bahkan kalau saudara suka nonton film sama seperti saya,
Waktu zaman saya masih kuliah dulu ada film terkenal namanya Braveheart. Ada yang tahu nggak? Yang manggut-manggut ketahuan usianya. Itu Mel Gibson. Ikonik banget ya Mel Gibson. Teriak, freedom! Wah, itu saya nonton merinding. Wah. Nah, tadi saya ceritakan banyak negara yang setelah memproklamirkan kemerdekaan mengalami pemberontakan-pemberontakan. Kenapa? Dan saya menemukan ternyata definisi freedom, definisi independence, definisi kemerdekaan yang mereka pikir itu salah. Saya ulang ya. Karena banyak orang yang menganggap atau punya pemikiran tentang kemerdekaan itu definisinya salah. Jadi mereka pikir gini loh, waktu sudah merdeka, mereka kan berpuluh-puluh tahun termasuk Indonesia, sejarah lagi mau coba diperbaiki. Indonesia katanya tidak dijajah 350 tahun, katanya cuma beberapa puluh tahun, oke lah whatever lah. Jadi setelah berpuluh-puluh tahun dijajah, mereka dipaksa untuk membayar pajak yang tinggi. Kalau berdagang, kalau beternak, kalau bertani, kalau berkebun, apapun yang dihasilkan itu diambil oleh para penjajah. Karena penjajah kan penjajah, jadi berhak, kamu kan jajahan, kamu kan koloni, jadi harus diambil. Wah, mereka merasa hidupnya terkungkung, terkekang, mau ngapa-ngapain gak boleh, salah dikit masuk penjara, salah dikit dipukul, salah dikit dihukum. Nah, mereka udah capek ngalamin itu semua, termasuk leluhur kita, udah capek. Jadi waktu akhirnya ada tokoh-tokoh yang berani mengatakan, merdeka, wah mereka punya paradigma, bebas, oi, bebas, sebebas-bebasnya. Sekarang pertanyaannya, apakah kemerdekaan seperti itu? Nah, waktu beberapa tokoh menyampaikan pesan kemerdekaan, banyak orang mengatakan bebas, oi, bebas, bebas. Nah, tapi tokoh-tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan, mereka mulai mengadakan rapat demi rapat, dan di Indonesia dikenal dengan namanya Badan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus mereka setelah merdeka, mereka menyusun pemerintahan. Setelah mereka menyusun pemerintahan, mereka menyusun yang namanya konstitusi, undang-undang dasar. Nah, orang-orang di Jakarta waktu itu dan di Jogja, mereka menyusun undang-undang, mereka menyusun pemerintahan, mereka menyusun law, menyusun hukum, menyusun sistem pemerintahan. Nah, orang-orang yang salah ngerti, yang berpikir bebas, oi, bebas, mereka merasa, loh, keluar dari penjajahan pikirnya kan bebas. Loh, kok ternyata ada peraturan, ada pajak yang ditagih, ada undang-undang yang harus ditaati, ada peraturan yang harus ditaati. Sampai sini sudah nangkep gak? Jadi orang yang berpikir bebas, oi, merdeka, merdeka, merdeka. Tapi setelah diumumkan, ini ya, ada peraturan, ada undang-undang, ada pajak yang harus dibayar. Nah, banyak orang yang merasa kecewa. Kenapa? Loh, kok sama aja keluar dari penjajah, sekarang kita diatur-atur lagi. Makanya saya menemukan dalam sejarah begitu banyak orang yang salah berpikir tentang absolute freedom ini, jadi mereka memberontak. Dan saya mau katakan Rasul Paulus dalam kitab Korintus menyampaikan, yuk kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Sama, saya mau ngangkat cerita ini.
Bangsa Israel waktu dibebaskan dari perbudakan di Mesir dengan fenomenal, ada 10 tulah. Bahkan finalnya itu Laut Merah terbelah. Dan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, terus Laut Merah terbelah, mereka berjalan di dalam atau di tengah-tengah Laut Merah, tapi dasarnya udah kering itu. Dan waktu mereka sampai di tanah seberang, wah, Alkitab menceritakan mereka bersorak-sorai, yes, merdeka, merdeka, merdeka. Tapi 50 hari, saya ulang ya, 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir, apa yang dilakukan Tuhan? 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan memberikan hukumnya. Jadi saya ulang ya, waktu dijajah, orang tidak nyaman. Orang berdoa untuk adanya kebebasan, kemerdekaan, freedom. Dan di sini ada kemerdekaan, ada freedom. Tetapi waktu gak lama setelah ada freedom, setelah ada kebebasan, ternyata ada hukum-hukum yang diberikan. Gak cuman hidup berbangsa dan bernegara loh. Dalam perjalanan rohani kita, mungkin kita dulu diikat dengan berbagai macam dosa, saya gak tahu lah dosa apapun lah itu. Mungkin kita dulu diikat dengan begitu banyak kuasa gelap. Tapi waktu kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan membebaskan. Yes! Tetapi dalam perjalanan hidup kita, gak lama setelah Tuhan memerdekakan kita, Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Jadi, saudara bisa jawab gak absolute freedom tanda tanya ini apa? Saudara yang ngikutin dari tadi, saya harap bisa jawab. Absolute freedom tanda tanya. Is there any absolute freedom? Halo? Is there any absolute freedom in this life? Kita lihat ayatnya. Rasul Petrus mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Yes, yes. Senang gak? Senang kan? Tapi ada pesan. Dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba itu merdeka gak? Hamba itu merdeka gak? Hamba itu gak boleh seenaknya hidup loh. Enak aja loh. Kita lihat NIV-nya lebih mengerikan. Live as free people, but do not use your freedom as a cover up for evil. Live as God's slaves. Hiduplah sebagai budak-budaknya Tuhan. Kalau saudara ngelihat di YouTube, pasti semua gereja hari ini bicara tentang kemerdekaan. Hope Church doang yang beda. Dan saya mau mengatakan, to make the sermon short. Saya nggak mau muter-muter karena waktunya singkat. Tuhan membebaskan kita, memerdekakan kita. Yang setuju katakan yes. Sepakat semuanya? Tuhan membebaskan kita. Tuhan memerdekakan kita. Benar sekali lagi saya tanya nih. Tuhan membebaskan kita. Tuhan memerdekakan kita. Sekali lagi saya tanya. Tuhan membebaskan kita? Memerdekakan kita? Nah, saya lanjutkan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Yes. Tuhan membebaskan kita dari dosa, dari ikatan roh jahat, dari ikatan kuasa jahat.
Tujuannya supaya kita menghambakan diri kepada Tuhan. Jadi kalau ngomong absolute freedom, sorry ya, tidak. Karena seorang pakar psikologi pun mengatakan, manusia, namanya Sigmund Freud, banyak orang yang gak setuju sama dia, oke lah saya juga gak 100% setuju sama dia. Tapi ada statement yang mengatakan, beliau mengatakan, manusia kalau diberi kemerdekaan tendensinya akan seperti binatang yang liar. Kenapa? Karena tidak ada hukum yang mengatur. Makanya waktu manusia dimerdekakan, manusia itu bukan absolute freedom seenak-enaknya sendiri, seenak jidatnya, seenak udelnya. Tadi kan ada bahasa Jawa, ya udah saya pakai bahasa Jawa. Sakarpe gitu kan orang Jawa ngomong. Enggak, setelah kita dimerdekakan kita harus sadar bahwa Tuhan panggil kita for a greater good. Apa greater goodnya itu? Kita harus submit ourselves to God. Enggak ada yang ngomong amin. Dan ini harus semua kita sadar, khususnya buat Hope Church. Tuhan memerdekakan kita, yes. Tapi waktu Tuhan memerdekakan kita, bukan berarti hidup kita bisa seenaknya sendiri. Karena manusia kalau seenaknya sendiri, ujung-ujungnya apa? Rusak. Kitab Galatia mengatakan orang-orang yang merdeka itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Makanya hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan memerdekakan kita, yes. Tuhan membebaskan kita, yes. For what? Untuk apa? Dan ultimate grand design-nya, karena Tuhan mau kita hidup sebagai hamba-hamba Allah. NIV mengatakan sesuatu yang lebih mengerikan. God's slaves. Hari Senin kemarin dalam perjalanan pulang dari Bogor, Pastor Lina ngomong, kamu pernah khotbah tentang Hineni kan? Hineni itu budak, hamba. Dan seorang Hineni tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Kenapa? Karena kesukaannya, saya ulang sekali lagi, kesukaannya adalah menyenangkan hati tuannya. Saudara-saudara siap nggak jadi God slave? Siap nggak? Ini Tuhan lihat loh yang manggut-manggut. Jangan sampai, oh ya itu manggut-manggut, ntar gue tes tuh. Iya dong, iya kan? Ini bukan cuma omong kosong. Makanya tadi saya yakin Roh Kudus menuntun. Ada sebuah statement yang Sony sampaikan dan saya ingat. Supaya apinya terus menyala, ada hal-hal yang harus kita relakan untuk dibakar. Dan yang harus kita bakar, ultimate-nya, bukan cuma uang, bukan cuma harta benda. Tapi mau gak kita menyerahkan hidup kita untuk dibakar, supaya mezbah yang ada di tempat ini, gak sia-sia, apinya tetap menyala. Jadi setiap orang yang datang di Hope Church ngerasain, wah ini beda loh gereja ini. Ada api. Nah pertanyaannya orang-orang yang Tuhan panggil untuk menjadi pelayan Tuhan di tempat ini, rela nggak untuk membakar sesuatu di atas mezbah Tuhan ini? Jadi saya mau katakan sekali lagi, Tuhan mau kita punya hidup yang nurut sama maunya Tuhan. Saya mau tutup cepat aja. Mungkin ada yang kritis berpikirnya. Kalau gitu apa bedanya sama dijajah? Sama-sama jadi atur. Iya enggak? Sama-sama diatur, apa bedanya dijajah? Oh beda dong. Waktu kita dijajah oleh dosa, hidup kita akan makin tiarap.
Waktu kita dijajah oleh iblis, hidup kita tuh kayak disedot abis. Lambat tapi pasti, you will be nothing. Kita akan merasa habis. Kenapa? Kita lama-lama tiarap, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita nurutin setan, wah setan itu seneng. Kenapa? Setan makin dipuaskan, tapi kita yang disedot abis, lama-lama you are nothing. Tapi waktu kita nurut sama Tuhan, wah ayat-ayatnya jelas. Waktu kita nurut sama Tuhan, dahsyat ini. Waktu kita nurut sama Tuhan, Tuhan akan semakin mengangkat hidup kita. Wah ayat-ayatnya banyak. Saudara catat aja, saya nggak bisa. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, judulnya mengatakan, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, dan melakukan segala perintahnya dengan setia yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa. Jadi kalau ada yang tadi kritis, nggak apa-apa, zaman sekarang kan memang harus kritis. Apa bedanya sama dijajah iblis? Apa bedanya mesti nurutin iblis sama nurutin Tuhan? Waktu kita nurutin iblis, hidup kita makin tiarap, makin habis. You will be nothing, nothing left. Tapi waktu kita nurutin Tuhan, Tuhan berjanji, waktu kita nurutin Tuhan, Tuhan akan membawa kita makin naik. Walaupun waktu kita nurutin Tuhan, saya ngomong sekali lagi ya, waktu kita nurutin Tuhan, belum tentu kita ngerti maksud Tuhan. Nggak ngerti. Tapi waktu kita nurutin Tuhan, Tuhan apapun yang kau mau aku nurut deh. Walaupun kadang-kadang secara manusia sakit. Ego kita diiris-iris. Kebanggaan kita diiris-iris. Our pride diiris-iris. Tetapi waktu kita nurut, terserah Tuhan deh, aku nurut aja Tuhan maunya apa. Tuhan akan bawa kita naik terus. Itu ayat 1 sampai 14 bicara berkat, semuanya bicara berkat. Tapi saya mau highlight ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu langit, perbendaharanya akan melimpah untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala upaya tanganmu. Saya nggak mau flexing, nggak mau show off. Tapi kalau dalam doa pelayan jemaat hari Sabtu kemarin, saya terinspirasi sama Nova, ya kan. Jadi saya lebih membuka di sana cerita-cerita. Dan saya mau katakan, seumur hidup saya, kalau saya nurut sama Tuhan, istri saya, anak-anak saya saksinya. Mereka sendiri mengatakan, Daddy has everything he needs. Daddy udah punya segala yang Daddy butuhkan. Waktu mereka ngomong gitu saya kaget loh. Dan itu statement bukan dari orang luar. Dari keluarga inti yang tahu banget hidup saya. Kalau saya ngoyo, saya ngotot, saya maksa yang bukan maunya Tuhan. Terus saya kejeduk-jeduk sampai babak belur bonyok. Salah Tuhan atau salah Nathan? Salahnya Nathan. Tapi selama Nathan ini nurut sama maunya Tuhan, when you do God's vision, you will experience God's provision. Kalau kita melakukan yang jadi maunya Tuhan, kita akan mengalami penyediaan Tuhan. Dan itu saya alami dari hari ke hari. Kadang-kadang si Nathan ini memang bandel, maksa. Terus waktu maksa kejeduk, jeduk. Di situ saya disadarkan, oh iya ya ternyata ini bukan maunya Tuhan.
Karena kalau maunya Tuhan, Tuhan janji, Tuhan akan menyediakan segalanya. Ayat berikutnya, bukan cuman akan menerima berkat jasmani, tetapi Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa. Sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Nah, waktu saya periksa kesayangan-Ku, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata segulah. Dan luar biasa waktu saya menemukan, saya siap khotbah ini. Wah, saya terharu. Saya senang. Segulah itu artinya adalah berharga di mata Tuhan. Spesial. Asal apa? Sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian. Makanya dengar firman sungguh-sungguh itu gak sia-sia loh. Udah dengar sungguh-sungguh, terus melakukan. Dan waktu kita melakukan itu, Tuhan akan bilang kita berharga di mata Tuhan. Masuk perjanjian baru, ayatnya udah gak asing buat kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan maunya apa sih? Tuhan sukanya apa sih? Waktu kita ngomong begitu dan kita nurut sama maunya Tuhan, ya kan? Memprioritaskan Tuhan. Tuhan maunya apa sih? Tuhan sukanya apa sih? Aku lakukan dulu. Aku dahulukan, aku prioritaskan. Dan Tuhan janji, kalau kamu mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa sih? Baca ayat-ayat sebelumnya. Makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Itu bicara kebutuhan jasmani. Dan saya suka kalau berdoa makan itu ngomong gini, terima kasih Tuhan, di hadapan kami ada makanan dan minuman yang enak-enak. Ini membuktikan Tuhan juga peduli sama jasmani kita. Jadi ikut Tuhan tuh gak melulu rohani. Tuhan juga care dengan jasmani kita. Mau apa sih? Makanan enak. Mau apa sih? Pakaian yang keren. Mau apa sih? Tuhan juga sediakan asal kita mendahulukan maunya Tuhan. Terakhir. Filipi 1:6 ini menjadi kekuatan buat saya hari-hari ini. Mengenai hal ini aku yakin bahwa Ia yang sudah memulai pekerjaan yang baik, yang indah di antara kita, Dia akan meneruskannya sampai selesai. Jadi saudara kalau sudah terima janji Tuhan, dan saudara sudah foretaste, mencicipi janji Tuhan itu digenapi, terus tiba-tiba di tengah jalan ada sesuatu, stumbling block, ada sesuatu yang menghalangi, jeduk. Jangan buru-buru kecewa, jangan buru-buru marah, jangan buru-buru nyalain Tuhan. Kenapa? Karena tadi malam Tuhan kasih ayat ini buat saya. He will carry you onto the completion. Dia berjanji, Dia akan membawa kita sampai rencana Tuhan diselesaikan. Apapun yang Tuhan janji kepada kita, Hope Church, apapun yang Tuhan sudah janji kepada setiap pribadi, tiba-tiba di tengah jalan, setan iseng menghalangi kita. Ceduk! Ya secara manusia kita langsung, aduh Tuhan kenapa begini? Aduh Tuhan kenapa begini? Tapi tadi malam Tuhan kasih ayat ini.
being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Jadi saudara, ada nggak yang sudah terima janji Tuhan? Ada nggak? Terus saudara udah mencicipi nih, wah everything seems good, everything asik nih. Terus tiba-tiba ada stumbling block, ada yang menghalangi kita, ceduk, ada yang nyandung kita, kita jadi tersandung. Mungkin kita jadi sakit, terluka, bukan physically, but mentally, even spiritually maybe. Tapi Tuhan tadi malam kasih ayat ini, Dia akan meneruskan janjinya sampai selesai. Sampai selesai. Jadi saudara, enak gak nurut Tuhan? Enak gak nurut Tuhan? Saya mau ngomong, hidup itu paling enak nurut sama Tuhan. Karena kalau kita nurut sama Tuhan, Tuhan akan berjuang demi kita. Tapi kalau kita jalan semaunya sendiri, sekarpe dewe, Tuhan dalam hati juga mungkin ngomong, ya lu dikasih yang enak gak mau, sekarang marah-marah. Ya rasain deh kesok tauan lu, kesongongan lu. Kurang lebih gitu kali ya. Tapi saya bukan Tuhan, jadi saya nggak tahu Tuhan berasa apa. Tapi saya berpikir kalau kita songong, ya Tuhan punya hak untuk ngomong, ya rasain deh tuh lu. Tapi waktu kita hanya memikirkan maunya Tuhan, Tuhan maumu apa? Aku mau taat. Kalau kita cuma mikir aku maunya nurut aja sama Tuhan, aku mau taat, aku mau ikut kehendak Tuhan. Oh saya yakin seyakin-yakinnya, Tuhan gak akan permalukan kita. Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Bapa, ini yang menjadi doaku Tuhan. Sebagai seorang pribadi, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tetapi juga sebagai gembala di tempat ini. Do what you want, Lord. Do what you want. Dan Kau juga sudah melihat dan mendengar beberapa anak-anak-Mu dengan sungguh-sungguh menaikkan doa ini. Do what you want. Aku berdoa Tuhan buat gereja ini. Aku berdoa buat setiap pribadi, setiap keluarga. Khususnya yang sudah sungguh-sungguh menaikkan pujian ini sambil angkat tangan. Do what you want in our life. Karena kami tahu rencana-Mu yang terbaik. Karena kami tahu kehendak-Mu yang terbaik. Engkau sudah berjanji dan hari ini Engkau meneguhkan janji-Mu. Engkau akan menyelesaikannya sampai sempurna. Dan kami tahu Tuhan, kehendak-Mu pasti indah. Rencana-Mu pasti indah. Mungkin kami harus reroute. Kami harus mengatur ulang langkah kami. Mungkin kami harus detour, mengganti rencana-rencana kami, mengganti tujuan arah yang kami lakukan dari hari ke hari. Supaya kami boleh semakin align dengan maunya Tuhan.
Ajar kami untuk semakin peka sama maunya Tuhan. Termasuk gereja ini Tuhan. Supaya api itu boleh terus tetap menyala. Dan setiap orang yang datang di tempat ini akan merasa ada api Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk lawatanmu yang dahsyat hari ini. Saudara-saudara siap terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, menghibur kita. Ada selalu bersama-sama dan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, ibadah kita sudah selesai Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa langsung turun ke lantai 1 ya. Untuk kita sama-sama lunch. Setelah itu kita lanjutkan acara dengan kita present dan juga nanti ada beberapa lomba. Ya, sekali lagi jangan lupa langsung turun ke lantai 1. Kumpul di ruangan di lantai 1 untuk berfellowship. Nanti kita ada beberapa acara. Dan jangan lupa dibawa ya tadi kertasnya. Kertasnya dibawa, nanti kita mau present. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Limpahkan